Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi nih ya, pembahasan seputar Pi Network lagi tentunya. Apa sajakah itu ya? Tentu sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, maksudnya tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan kita akan langsung saja ke pembahasan yang pertama di sini. Jadi ada titik terang nih ya terkait masalah isu-isu yang beredar saat ini ya, yang lagi viral. Jadi sebagai suatu alat para kaum nyinyir untuk melemahkan para pioneers yang yakin terhadap nilai GCP ya. Sudah ada titik terang di sini. Terkait itu sudah terjawab ya. Ini adalah dari Doris Yen, yang mana beliau ini adalah seorang vendor di China sana ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Yang mendukung nilai konsensus global. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau ini sesuai dengan faktanya yang sudah sering saya jelaskan. Jadi keterangannya seperti ini. Saya mendengar core team tidak akan mengganggu harga Pi. Saya tidak tahu mengapa moderator dapat menggunakan pendapatannya untuk menilai GCP sebagai penipuan. Dr. Nicholas berkata, harga Pi ditentukan oleh perintis. Siapa menipu? Siapa katanya ya. Saya memberitahu Anda bahwa harga GCP sebenarnya dinaikkan oleh penjual. Karena pedagang ini juga pioner ya. Harap dipahami, karena pedagang juga pioner. Jadi kalian harus lebih paham mengenai ini ya. Nih, postingan dari dari seorang moderator katanya sih ya, yang mana sudah dibahas oleh Doris Yen ya, yang mana sependapat banget dengan saya. Kalau Anda masih tidak percaya terkait Pak Dr. Nicholas Kokalis ya, berkata harga Pi ditentukan oleh perintis gitu ya. Ada saya videonya. Malah sudah sering saya tampilkan loh di video sebelum-sebelumnya, masih aja nggak ngerti gitu ya. Apakah saking dungunya atau gimana gitu ya. Tapi ini hal yang tentu dimanfaatkan oleh kaum pengepul ya, kaum nyinyir yang marak sekarang ini menjadi para pengepul gitu ya. Dan moderator ini juga seorang pioneers. Harap dipahami, moderator juga seorang pioneers, yang mana mereka juga ingin mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat di Pi Network ini ke depannya ya. Makanya karena statusnya dan pangkatnya sebagai moderator ya bikin-bikin kayak beginian. Sedangkan pihak Ortim sendiri nggak ada tuh membahas mengenai nilai yang dibentuk oleh para perintis, malah disuruhkan gitu ya. Terserah pioneers mau membentuk berapa, yang penting kesepakatannya berapa, itulah nilai yang akan diterapkan di open mainnet ke depan gitu ya. Mau nilainya sesuai konsensus global atau mau nilainya Rp1.000, itu tergantung kesepakatan sekarang ini yang dibentuk ya. Jadi begitu coy. Jadi yang merusak harga ya, yang merusak harga itu bukan para pioneers yang mendukung GCP, tapi para pioneers ya, yang sisi gelapnya itu adalah otak-otak koruptor ya. Contohnya sebagian moderator dan sebagian para pengepul ataupun kaum nyinyir lainnya ya. Itulah yang merusak harga Picoin tentunya. Tentu kalian sadarlah terkait hal ini ya. Jadi saya sarankan untuk kalian yang tentu sebelumnya tertipu ya dengan ini, saya harap kalian bisa sadar ya, dan melihat dengan jelas dengan akal sehat kalian masing-masing ya, bahwa yang namanya harga Pi ditentukan oleh perintis atas dasar apa? Atas yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis sendiri ya. Kita bisa aja langsung ya memperlihatkan
sebuah videonya, tentu saya masih menyimpannya di sini. Saya ada dasarnya, nggak asal nyeplos aja kayak kaum nyinyir yang sekarang jadi pengepul koin pi gitu ya. Make it work. So in this specific case, that I described, you need to spend 1 pi to buy to get. Masih kurang jelas ya. Kalau masih kurang jelas ya terlalu lah ya. Terlalu. Anak TK pun pasti sekali melihat langsung paham ya. Ya, tentu lucu ya. Saya hanya mengibaratkan kelucuannya aja. Kalau ada para piones yang percaya dengan kata-kata dari moderator kayak beginian ya, tanpa dasar, tanpa fakta yang fake dan real gitu ya, percaya gitu ya. Gimana gitu, lucu aja gitu ya kalau percaya dengan kata-kata yang kayak beginian oleh moderator yang tentunya berotak koruptor gitu ya. Nggak semua moderator juga sih ya, hanya ada sebagian moderator yang tentu sekomplotan dengan para pengepul lainnya tentunya. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini ya. Jadi yang dikatakan oleh Bu Doris Yen itu sesuai real, fakta, dan kenyataannya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis di video tadi yang saya tampilkan ya. Jadi saya mendengar Kortim tidak akan mengganggu harga pi. Ya tentu tidak akan mengganggu harga pi coin karena para piones lah yang menentukan nilai pi tersebut ya. Dan kita ke informasi lainnya di sini, yang mana ini tweet dari Pineos ya, yang mana keterangannya tidak ada organisasi yang tidak terpisahkan dari ekologi, termasuk Pi Network. Jika sebelumnya sumber terbuka jaringan utama Pi, ada perusahaan ekologis yang mendukung pembayaran Pi di seluruh dunia, maka semua orang tidak perlu lagi khawatir tentang nilai koin Pi ya. Jadi udah jelas ya di sini ada perusahaan ekologis yang mendukung pembayaran Pi di seluruh dunia. Ya sudah terbukti platform-platform yang tersedia di Pi browser, maksudnya yang bisa kita akses di Pi browser seperti PChainMall ya. Belum lagi marketplace yang akan segera mendaftar semakin banyak lagi sampai dengan open mainnet ke depan ya. Jadi apa yang kita bingungkan di masa depan untuk menggunakan Pi coin kita nggak ada. Semua sudah disediakan oleh pihak Kortim atau Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diovan ya. Jadi nggak usah khawatir terkait ini. Oke. Yang harus kita lakukan sekarang, bekerjalah dengan baik ya. Berpikirlah positif ya. Karena hal yang dilakukan dengan baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Hal yang dibuat dengan sedemikian rupa dengan pikiran-pikiran yang licik dan negatif, maka kembalinya juga ke hal yang tidak baik, yang negatif ya tentunya. Seperti halnya yang sudah dikatakan pihak Kortim, akun penimbun akan dibersihkan ya, akun penimbun akan dibersihkan, yaitu akun-akun para koruptornya Picoin ya, itu akan dibersihkan. Itu adalah suatu kejahatan, akun jahat ya, yang mana meraup sebanyak-banyaknya Picoin hanya untuk kenyang sendiri di open mainnet ke depan ya. Jadi terkait saya ingin membahas sedikit mengenai PiToko ya, yang katanya ini belum resmi dari pihak Kortim ya. Untuk kejelasannya bagaimana ya, saya sih belum mencari informasi lebih lanjut ya terkait ini. Tapi yang saya bisa simpulkan di sini ya, kurang lebih kita nggak usah terpacu untuk mau membeli gitu ya. Misalkan toko Toko Shop ini udah buka gitu ya, dan belum juga terdaftar di yang dinyatakan oleh pihak Kortim kemarin, saya lupa.
belum juga terdaftar gitu ya di Pi Browser gitu ya, saya sarankan nggak usah diakses, nggak usah kalian gunakan Pi Toko. Namun kalau sudah terdaftar dan diresmikan oleh pihak Kodim, oke lah. Kita akan cari tahu lagi, menggali lagi informasinya ke depan tentunya ya terkait Pi Toko ini. Jadi nggak usah khawatir kalian ya. Dan oke lah, untuk penjelasan kali ini kurang lebih kayak gini aja sih ya. Jadi tentu saya yakin kalian tentu paham ya, yang mana yang seharusnya kalian percaya dan yang mana yang seharusnya kalian tinggalkan gitu ya. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan sekarang ya. Intinya semangat aja, dan salam cerdas Indonesiaku, dan salam satu petir sahabat Pionos semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan sebelum saya akhiri, yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.